Halo guys, kembali lagi bersama aku Dini di channel Cerita Dini. Di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita serial SpongeBob season 13 yang berjudul The Good Father. Episode ini bercerita tentang Krusty Krab yang membuat sebuah menu baru, yaitu Patty Whips yang merupakan sebuah es krim yang terbuat dari Krabby Patty. Namun melihat menu es krim tersebut sangat laku di Krusty Krab, seorang manajer Goofy Goobers pun datang untuk menghancurkan mesin es krim milik Tuan Krab. Karena hal tersebut, Tuan Krab pun marah besar kepadanya, sehingga dia pun berniat untuk menghancurkan Goofy Goobers bersama dengan SpongeBob. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Oke guys, tanpa basa-basi lagi, langsung saja masuk ke ceritanya. Di awal film, kita pun diperlihatkan Bubble Bass yang sedang minum. Namun tanpa disangka-sangka, SpongeBob pun tersandung sebuah paku yang membuatnya terjatuh. Karena hal tersebut, Krabby Patty yang SpongeBob bawa pun terlempar dan bercampur dengan minuman Bubble Bass. Lalu semua bahan tersebut pun terkena kipas angin yang pada akhirnya menjadi sebuah es krim. Bubble Bass pun kesal kepada SpongeBob karena minumnya jadi tercampur dengan Krabby Patty. SpongeBob lalu meminta maaf atas kejadian tersebut dan dia berniat untuk menggantinya. Tetapi di sini Bubble Bass berkata bahwa dia akan mencoba es krim tersebut dan ternyata dia sangat suka dengan rasa dari es krim Krabby Patty itu. Karena es krim Krabby Patty itu enak, dia pun meminta SpongeBob untuk membuatkannya satu lagi. Mendengar hal tersebut, para warga Bikini Bottom pun langsung mendatangi SpongeBob dan Bubble Bass. Bahkan Tuan Krab pun datang karena dia memanfaatkan peluang itu untuk menghasilkan banyak uang dari menu baru tersebut. Dia pun langsung menambahkan menu tersebut ke papan menu Krusty Krab yang dia beri nama Patty Whips. Moderately absorbent upcharge. Singkat cerita, Tuan Krab pun telah membeli mesin untuk membuat es krim Krabby Patty. Di sini SpongeBob dan Patrick yang bekerja untuk membuat es krim Krabby Patty itu. Karena para warga Bikini Bottom sangat menyukai es krim itu, Tuan Krab pun mendapatkan banyak uang dari menu baru tersebut. Keep those Patty Whips coming, Mrs. Squidward. I'm trying. Sampai-sampai Squidward harus mengusir seorang ikan tua karena dia masih berada di Krusty Krab saat Krusty Krab hendak tutup. Namun tak lama dari situ, Squidward pun mendengar suara ketukan pintu, yang pada akhirnya dia pun harus tertendang dari sana karena seorang manajer Goofy Goobers membuka pintu masuk Krusty Krab secara paksa. Tuan Krab pun mengetahui bahwa yang datang adalah Good Father, yang merupakan seorang manajer toko es krim Goofy Goobers. Good Father pun menjelaskan bahwa dia adalah orang yang mengontrol semua es krim yang ada di Bikini Bottom. Oleh karena itu, dia pun melarang Tuan Krab untuk menjual menu barunya tersebut. Namun di sini Tuan Krab berkata bahwa dia akan terus menjual menu itu karena menu tersebut membuat Tuan Krab kaya. Good Father pun berkata bahwa kau harus menghentikan menu tersebut dan serahkan semua pelanggan ke Goofy Goobers sembari menumpahkan es krim yang SpongeBob minum. Lalu Good Father menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan mesin es krim milik Tuan Krab. Mama, I wanna see. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan Krusty Krab sambil tertawa. Lalu SpongeBob pun sedih karena sudah tidak ada lagi es krim Krabby Patty. Namun di sini Tuan Krab berkata bahwa jangan khawatir karena restoran ini miliknya dan menu apapun yang dijual adalah hak Tuan Krab. Keesokan harinya SpongeBob pun kaget karena melihat orang-orang di sana sedang makan es krim Krabby Patty. Dan ternyata Tuan Krab telah membeli mesin es krim yang lebih canggih dari yang sebelumnya. Di sini Squidward kewalahan dengan pesanan yang membludak, dia pun membuat banyak es krim untuk diberikan kepada pelanggan. Tetapi SpongeBob malah khawatir dengan Tuan Krab, dan dia berkata bagaimana jika Good Father datang lagi dan menghancurkan lagi mesin es krimnya. Tuan Krab pun berkata bahwa jangan khawatir karena dia telah menyewa orang yang akan menghadapi Good Father. Dan ternyata orang tersebut adalah Pak Tua Jenkins dan Pak Tua Walker, lalu SpongeBob pun berkata, bukankah mereka terlalu tua Tuan Krab? Tak lama dari situ datanglah Good Father dengan anak buahnya lagi. Good Father pun berkata kepada anak buahnya untuk memberi Tuan Krab pelajaran. Lalu Tuan Krab pun menyuruh Pak Tua Jenkins dan Pak Tua Walker untuk menghajar anak buah Good Father. Dan akhirnya mereka pun melancarkan formasi yang mereka beri nama formasi 42. Hey, look! Is that a sale on brass knuckles? Namun pada akhirnya mereka berdua pun malah dijadikan es krim oleh anak buah Good Father. Good Father pun berkata, lain kali kau menyewa orang yang berotot krab, seperti otot yang aku miliki. Lalu di sini anak buah Good Father menembakkan tembakan kacang ke arah motor yang Patrick pakai, sehingga membuat motor tersebut menabrak mesin es krim dan menghancurkannya. Kemudian Good Father dan anak buahnya pun meninggalkan Tuan Krab di sana sambil mereka tertawa.
Karena Tuan Crab kesal dengan kelakuan dari Goopfather, dia pun berniat untuk membalas dendam dengan menghancurkan restoran es krim Goofy Goobers. Singkat cerita, SpongeBob dan Tuan Crab pun menyelinap ke belakang toko Goofy Goobers, lalu mereka pun menghajar salah satu pegawai Goofy Goobers dan mengambil baju kerja yang dipakai oleh pegawai tersebut. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam Goofy Goobers dengan menyamar menjadi pegawai toko itu. Tak lama dari situ, mereka pun didatangi oleh anak buah Goopfather. Di sini ternyata dia meminta untuk dibuatkan es krim dengan double scoop. Hey, swirl and make it snow. Kemudian Tuan Crab pun melihat pengatur suhu di ruangan tersebut, dan dia berniat untuk mengatur suhu di ruangan itu menjadi sangat panas. Di sini Tuan Crab berkata bahwa dia membutuhkan pengalih perhatian, lalu SpongeBob pun berkata bahwa dia akan urus tentang hal itu. SpongeBob pun langsung menari di depan Goopfather dan anak buahnya, sementara itu Tuan Crab mengatur suhu ruangan tersebut ke level maksimal. Can feel the rhythm of his scoop, see? Try to keep up, y'all. Oh, my. Tak lama dari situ mereka pun akhirnya merasa kepanasan, bahkan es krim yang mereka makan pun mulai mencair. Lalu Tuan Crab pun mengajak SpongeBob untuk segera meninggalkan Goofy Goobers karena dia tahu bahwa Goofy Goobers akan segera meledak. Come on, kid. It's time to blow this ice cream stand. Setelah Goofy Goobers meledak, Goopfather yang melihat dalangnya adalah Tuan Crab, dia pun berkata bahwa dia akan membalas dendam tentang yang terjadi hari ini. Keesokan harinya, SpongeBob yang sedang sapu-sapu tiba-tiba kaget melihat toko Goofy Goobers yang sedang mendekat ke arahnya. Dia pun langsung panik dan memberitahu Tuan Crab tentang apa yang ada di luar, namun di sini Tuan Crab dengan santainya berkata untuk tidak khawatir. Karena dia telah memodifikasi Krusty Krab untuk dipakai perang melawan restoran Goofy Goobers. Tuan Crab pun langsung menyuruh SpongeBob untuk menghidupkan mesinnya, di mana yang bertugas untuk menyalakan mesin adalah Patrick. Sampai pada akhirnya, peperangan antara Goofy Goobers melawan Krusty Krab pun tak dapat terhindarkan lagi, guys. Return fire! Double scoop! And... Don't forget to sprinkle! Sugar... I'm sending... Setelah restoran Goofy Goobers dan Krusty Krab hancur, Tuan Crab dan Goopfather pun masih belum menyerah, dan mereka langsung berkelahi dengan menggunakan alat yang telah mereka siapkan. What's that sound? Tak lama dari situ lalu muncullah Ice Cream King, di mana dia berkata bahwa tidak ada gunanya mereka bertengkar tentang masalah es krim. Ice cream isn't meant for brawling. This is to the world. Mendengar hal tersebut, Tuan Crab dan Goopfather pun menyadari bahwa memang tidak ada gunanya bertengkar, dan akhirnya mereka pun baikan, guys. And if you don't quit fighting, I'll use my own. Namun di sini Ice Cream King malah mengeluarkan rudal ice cream, di mana pada akhirnya para warga Bikini Bottom pun mendapatkan es krim gratis dari ledakan rudal ice cream tersebut. Dan akhirnya alur cerita SpongeBob episode The Goopfather pun berakhir, guys. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk alur cerita SpongeBob kali ini. Aku Dini, pamit undur diri dan terima kasih banyak. Me down! Typical.